Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu saya lagi dengan Rina Damayanti dari Akademi Haji Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih materi yang disajikan ketika manasik haji di Akademi Haji Indonesia. Baik, saya akan jelaskan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kenapa, alasan apa Akademi Haji Indonesia terbentuk. Nah, Akademi Haji Indonesia lahir dari beberapa komunitas pegiat haji dan komunitas pendakwah di Indonesia yang melihat pentingnya ibadah manasik sebelum melakukan haji, karena banyak travel yang hanya menawarkan fasilitas, menawarkan paket harga mahal dengan berbagai akomodasi dan fasilitas VIP, namun di dalamnya jamaah bahkan belum mengerti apa yang mereka lakukan selama di Saudi, apa yang mereka pahami selama prosesi haji dari tanggal 8 sampai tanggal 14 Zulhijjah. Maka dari itu kami hadir untuk mengisi kekosongan teman-teman travel haji dan para calon jamaah haji bagaimana menemukan soul untuk melakukan ibadah haji, karena memang untuk manasik ini tidak hanya teori, tidak hanya hafalan, tidak hanya sekedar membaca, karena kalau memang hafalan, teori dan membaca maka cukup dengan melihat YouTube atau Google atau membaca dari buku-buku yang bisa dibeli. Tetapi inti dari manasik haji itu bagaimana kita mempersiapkan hati, bagaimana tidak hanya kita melakukan perjalanan dengan fisik saja, dengan fasilitas dari travel, tetapi dengan kesadaran hati bahwa memang kita ini diperjalankan oleh Allah, bersama Allah dan atas ridho Allah, maka insya Allah kita mencapai kemabruran. Nah, saya akan menjelaskan apa sih isi materi 2 hari 1 malam di acara manasik Akademi Haji Indonesia. Yang pertama yaitu hari pertama dilakukan coaching atau workshop selama full day dari jam 8 insya Allah sampai jam 10 malam, di mana terbagi menjadi beberapa pemateri dengan materi sesuai kompetensi masing-masing. Yang pertama adalah insya Allah hadir Ustadz Usep Badrudzaman. Beliau adalah spesialis coaching dan certified trainer untuk masalah spiritual journey tentang kolbu. Nah, di sini beliau menerapkan manajemen hati atau manajemen kolbu, di mana benar-benar akan dikupas tuntas bagaimana memperjalankan hati, bagaimana menggugah alam bawah sadar bahwa memang kita sebenarnya ditakdirkan untuk menerima segala kejadian yang sudah tertulis, dan bagaimana kita siap menghadapi segala hidangan Allah di situ, baik yang merasa enak dan merasa tidak enak dengan apa yang telah Allah sajikan ketika kita sudah berniat haji. Nah, saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata karena memang tidak bisa secara teori, tetapi kita akan menghadirkan experience, di mana jamaah itu akan merasa feel the experience. Jadi lebih ke alam bawah sadar, di mana di situ ada gelombang alfa, beta dan theta, di mana nanti akan disajikan oleh Ustadz Usep dalam berbagai games serta berbagai spiritual, dilengkapi dengan audio yang ada di dalam ruangan. Nah, selanjutnya pemateri kedua adalah dari Ustadz Oko Setiawan. Beliau sudah lama dan bertahun-tahun malang melintang di dunia workshop, terutama tentang 7 ilmu penjernih hati, di mana di situ ada sabar, ikhlas, takwa, ridho, dan lain-lain. Dan beliau sudah malang melintang juga di workshop nasional dengan jamaah sudah mencapai ratusan ribu. Alhamdulillah. Beliau akan menyajikan bagaimana mengupas tuntas apa itu definisi sabar, apa definisi ikhlas, apa definisi ridho, benar-benar masuk ke akal dan logika, di mana memang kita itu mengatakan nggak bisa, kita mengatakan nggak mungkin, kita mengatakan tidak, tapi beliau akan men-charging kita dengan logika yang tidak terbantahkan, karena di situ akan dihadirkan dalil berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, di mana memang para peserta ini tidak bisa membantah dan mengatakan yes, mengatakan
pasti dan mengatakan sangat possible. Nah, ini juga tidak bisa dipelajari secara teori atau secara textbook atau mungkin dari YouTube-nya saja, walaupun memang Ustadz berdua ini memiliki channel YouTube sendiri-sendiri, tapi sangat berbeda apabila para jamaah mendengarkan lewat channel beliau ataupun hadir langsung di dalam manasik tersebut. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu datang ke manasik. Nah, yang selanjutnya kita ada Coach Sumiarti Andoyo, di mana beliau itu spesialis dalam NLP programming. Lalu beliau juga merupakan konsultan kepribadian, di mana nanti peserta bisa mengungkapkan isi hati, unek-unek atau curhatan yang mungkin ada toksik masa lalu, yang mungkin ada trauma dengan masa kecilnya, yang mungkin ada masalah sehari-hari dengan pasangan hidupnya, atau mungkin masalah dengan keluarga besarnya, dengan orang tua, dengan mertua maupun dengan anak. Nanti bisa curhat di situ, bisa mengemukakan, mengekspresikan kekesalannya di dalam kelas, atau mungkin bisa chat pribadi ketika break, jadi bisa langsung melakukan konsultasi pribadi dengan beliau, atau mungkin nanti ada konsultasi lanjutan setelah manasik. Silakan nanti Bapak Ibu. Nah, diharapkan dengan hadirnya Coach Sumi bisa membuang segala aura negatif dan energi negatif sebelum Bapak Ibu berangkat ke Saudi untuk melaksanakan prosesi haji. Nah, lalu ada pemateri lanjutan, yaitu dengan Dr. Hesti, di mana beliau juga memang praktisi dokter anak, spesialis dokter anak, dan beliau ada beberapa praktisi dari terapis alami, terapis herbal, terapis Tribunabawi. Nah, beliau sudah terbukti valid ketika berangkat haji di tahun 2024 kemarin. Alhamdulillah, dengan kehadiran beliau banyak sekali jamaah-jamaah terbantu, dan beliau mempunyai metode menarik Bapak Ibu. Yang pertama adalah metode sholat khusyuk sesuai Rasulullah, yang dimana bila Bapak Ibu mempunyai penyakit lama, itu akan terdeteksi dan insya Allah akan dimudahkan atau diringankan dengan gerakan sholat yang benar. Yang kedua adalah beliau mempunyai teknik jalan tanpa capek, tanpa lelah, walaupun jalan jauh dan jalan di area tanjakan atau area berbatu. Nah, beliau memiliki teknik yang memang nggak bisa kalau nggak praktek di lapangan, nggak bisa kalau nggak terpraktek di ruang kelas. Nah, selanjutnya di sini ada Profesor Siti Baitul, di mana beliau adalah akademisi dan praktisi juga. Beliau salah satu pegiat di dalam olahraga dan berbagai macam taklim serta kajian. Alhamdulillah, beliau mau mengisi tentang latihan ringan untuk persiapan jamaah haji. Lalu ada konsultasi untuk nutrisi. Nah, selanjutnya ada saya, Rina Damayanti. Saya akan membawakan legal clearance tentang haji dahili dan haji furoda, serta ada nanti risk management, di mana Bapak Ibu bertanya-tanya, ini gimana kok harganya naik-naik, ini gimana Mbak kok MOU berubah-ubah, ini gimana Mbak kok jadwalnya gonta-ganti, kok peraturan pemerintah beda-beda, kok Saudi menerapkan begini begitu, kok kayaknya Tanur zolim, kok kayaknya marketing ini nggak paham, saya mengeluh begini begitu. Nah, nanti insya Allah silakan Bapak Ibu bertanya tentang segala unek-unek perjalanan haji, unek-unek dari pembayaran sampai DP 1 pelunasan, kok begini begitu Mbaknya admin. Nah, nanti silakan bertanya langsung dengan saya. Selanjutnya ada games menarik, serta ada pembagian hadiah, dan insya Allah disajikan oleh host 2 MC kami, dan acara dikemas secara kekeluargaan, tidak begitu serius, tapi berisi konten yang sangat menarik, full materi. Dan jangan lupa, apa yang kami sajikan selama 2 hari 1 malam adalah sesuai dengan SOP Kemenak, terutama Depak, dalam membina manasik haji sesuai dengan kurikulum dan silabus seperti yang diberikan oleh KBH. Jadi insya Allah sajian kami itu dikemas secara paripurna, secara maksimal, secara all out, jadi bisa memberi bekal Bapak Ibu untuk berangkat haji insya Allah. Karena kalau kita mengandalkan travel lain yang memang mengadakan manasik 2 hari 1 malam sebelumnya, saya melihat 2 hari 1 malam H-1 sebelum keberangkatan itu seperti kita sudah auranya sudah pengen take off,
Jadi kalau hati kita atau pikiran kita diisi ilmu sepertinya sudah carut marut, sudah ada aura ingin berangkat. Jadi kalau untuk mengosongkan gelas atau mengosongkan hati itu sangat sulit. Maka kami berpikir untuk mengadakan manasik tambahan 2 hari 1 malam jauh hari sebelum hari keberangkatan. Jadi ketika Bapak Ibu ingin belajar referensi tambahan dari buku-buku, referensi tambahan dari ustadz lain atau pemateri lain, itu masih bisa, atau mencari terapis atau mencari dokter ketika memang ada sesuatu dengan kesehatannya dan bisa dikonsultasikan pribadi dengan tim Nekes dari kami, itu masih ada waktu. Begitu Bapak Ibu, nantikan insya Allah akhir April kita akan berjumpa 2 hari 1 malam di hotel untuk melakukan manasik offline. Insya Allah apa yang kita lakukan semoga menjadi amal, menjadi salah satu pemberat langkah kita menuju haji mabrur insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labaik Allahumma labaik. Rina Damayanti, Akademi Haji Indonesia melaporkan.